Avengers, selamat datang di podcast Hide and Seek. Dan hari ini adalah episode pertama kami. Dan kalian akan ditemani oleh saya Peter dan rekan Prima, saya. Siapa? prima. Oh, oke. Eh, jadi gini, saat ini kan suasananya lagi nggak oke nih. Iya, Lagi banyak virus-virus bertebaran di iya. mana-mana. Dan Gitu. kita terpaksa harus di rumah saja, Ya, kita harus menjalani karantina yang begitu membosankan ini. membosankan. Tapi kita harapkan teman-teman juga tetap semoga sehat selalu ya Sehat ya, pastinya, sehat walaupun selalu. bosan tapi sehat. Ya, Yang tetap penting itu sih, tetap positif pokoknya, tetap positive thinking. positif, Iya, positive thinking dan jangan berbuat hal-hal yang eee, aneh ya kan, iya. yang Yang jangan jangan membuat perbuatan yang menimbulkan masalah iya. pokoknya. Mmm, jadi gini, kita hari ini akan membahas tentang beberapa prediksi yang sudah mengenai virus corona ini, Iya. di mana prediksinya ini tuh ternyata sudah sempat, apa ya Beberapa tahun istilahnya kelar heeh, beberapa sempat tahun lalu keluar ya. diprediksi beberapa tahun yang lalu, 5 sampai 10 tahun yang lalu, Iya, gitu kan. Kita mengumpulkan dapat 3 nih, dapat 3 prediksi. iya. Yang pertama tuh soal Bill Bill Gates. Gates. Ya, Bill Gates ini sempat, istilahnya mengemukakan pendapatnya dia tentang bahwasanya ke depan tuh nanti akan ada sebuah wabah penyakit, entah itu pandemi atau epidemi, Ya, yang membuat 10 juta lebih orang bisa merenggang nyawanya. iya. Iya kan? Nah, banyak yang berasumsi nih di internet nih tentang, hal tersebut. Ada yang bilang Bill Gates ini adalah orang di balik virus corona Iya, lah, ya kan? yang juga mungkin mewakili organisasi rahasia tertentu Iya, gitu yang Los melakukan Illuminados. Itu kita Resident nggak Evil 4 tuh. oh iya sih, tapi kita nggak mau membahas latar belakang Bill Gates ya. Kita Iya, cuman mau kok bisa ada orang yang memprediksi hal itu gitu. Ya itu lebih ke arah bahwa beliaunya itu memang pinter gitu aja sih dan dia visioner. Jadi dia berpikir bahwa karena gini, setiap hal itu pasti ada pola-polanya sehingga terjadi. Dan mungkin Bill Gates ini bisa mendapatkan pola-pola itu sehingga menimbulkan dia mengemukakan teori bahwa ada virus yang akan keluar dan mematikan. iya dan, eee, menurutku sih ya, dalam beberapa hal tuh, Bill Gates kan sempat bilang tuh, bahwasanya nanti tuh, Berbahaya. yang berbahaya itu adalah, ada sebuah virus atau wabah yang nggak bisa ditangani oleh banyak negara gitu. Mhm. Bill Gates sendiri mungkin melihat, eee, dalam beberapa masa yang lalu, 100 tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu tuh, hal-hal seperti ini tuh udah ada Iya, gitu. seperti flu Spanyol, terus kemudian Ebola. Ada iya, terus juga ada apa namanya, Black Death dulu tuh, Hmm, zaman tahun berapa ya? Mungkin sekitar 200 tahun yang lalu ya, iya, itu yang sempat terjadi di daratan Eropa, yaitu virus PES waktu itu. iya. Nah, eee, hal seperti ini, wabah seperti ini kan udah pernah terjadi nih dan sangat kemungkinan banget untuk terjadi. Dan 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 orang itu jarang memperhatikan pola-pola virus-virus itu gitu kan. Jadi Iya, yang orang dilihat tuh selalu yang gede-gede aja tuh, Mas, iya, tuh. virus-virus yang berdampak besar, Iya, bukan virus juga sih, kayak lebih ke mungkin perang gitu kan, krisis ekonomi krisis gitu kan, ekonomi, terorisme. sama ini nih satu lagi, bencana alam. Oh iya, Nah, bencana, sekarang gini, Gunung Merapi tuh, gunung gunung meletus. gunung meletus tuh, gunung meletus itu kan selalu terjadi dan Iya, pasti akan terjadi gitu pasti kan, terjadi. pasti akan terjadi. Nah, kasus pembunuhan pun sama gitu. Mhm. Jadi sebetulnya kalau misalnya yang kita pikirkan, kalau misalnya kita orang yang ahli mungkin dalam bidang, eee mengenai apa namanya, geografis ataupun mengenai, BMKG gitu kan, Mmm, kita tuh pasti, iya kita tahu iya pola-pola, pola-polanya gitu kan. tanda-tanda bahwa struktur tanah mulai bergeser gitu, Iya, bahkan bakal mengakibatkan terjadi apa, tsunami gitu iya atau apa gitu kan. gitu. Dan pola-pola seperti itu kan pasti akan ada terus gitu Dan dan kemungkinan yang pola-pola pervirusan ya belum pasti ada akan ada iya, gitu kan. dan belum ada orang yang ahli untuk memprediksinya. Iya, Mu dan gini, Bill Gates itu kan sebetulnya juga, eee, orang yang sangat visioner banget sih kalau iya, menurutku. Kalau dia nggak visioner dan dia pintar, nggak mungkin dong pastinya dia akan menjadi orang paling kaya di muka bumi ini gitu kan. iya, dan menciptakan software-software yang luar biasa. Iya, dan, Bill Gates sendiri itu dulu tuh pernah memprediksi ada 15 hal yang akan terjadi di masa depan dan itu memang Mhm, benar semua gitu. iya, Salah satunya tuh yang paling deket itu adalah
dia memprediksikan nanti di mana orang-orang itu bakal mempunyai, gadget kecil yang akan berada di genggaman tangannya Iya, mereka dan dibawa saat ini kemana-mana. terbukti kan, Mhm, gitu. Kita bahkan rekaman aja pakai handphone kan mhm, sekarang, iya kan? dan bahkan kalau nggak bawa itu, kita merasa sesuatu yang hilang. Iya, Dunia kita berakhir, hanya separuh separuh waktunya hilang. jiwaku pergi gitu kan. Iya, Dan ya kalau menurutku lebih logisnya Bill Gates ini adalah orang yang sangat, visioner, bukan orang yang, di belakang virus ini. Tapi kasihan loh dia, dia tuh jadi sasaran empuk banget untuk iya, teori-teori konspirasi gitu. sebenarnya ya terserah sih orang mau berpendapat seperti apa tentang Bill Gates, sah-sah aja menurut saya. Tapi kalau saya sih lebih ke arah, kan itu tetap susah untuk mempertanggungjawabkan ya, misalkan latar belakang Bill Gates seperti apa. Tapi kalau dilihat secara komentarnya dia, ya dilihat saja positifnya bahwa kita harus tetap waspada tentang hal-hal yang berbau pervirusan yang tidak terlihat oleh mata, dalam hal ini virus ya. Iya dan Bill Gates sendiri tuh menyaksikan bahwasannya banyak negara yang nggak siap kalau sampai hal-hal seperti ini Iya, terjadi gitu. karena negara hanya memikirkan misalkan tadi, seperti hal yang Ekonomi terlihat gitu kan. bencana alam, ekonomi, terorisme, tapi hal-hal kecil seperti pandemi virus pervirusan ini jarang sekali yang dibahas atau jarang sekali dapat perhatian dari pemerintah-pemerintah. Iya. Dan terbukti pada saat virus Ebola itu keluar kan, di Afrika tuh korbannya banyak banget sih, Hmm, parah. Sampai akhirnya Bill Gates tuh juga berasumsi jika ini sampai terjadi, itu kemungkinan korbannya bakal banyak banget gitu. Dan ini terjadi saat ini gitu. Kita iya, bisa melihat realitanya gitu. Banyak negara yang udah siap aja ya, yang mereka udah iya, heeh, udah punya mapan istilahnya, kemapanan ekonomi, baik ekonomi maupun fasilitas fasilitas kesehatan. kesehatan. Itu aja kelimpungan loh Iya, ngurusin ini gitu. sam karena memang ini virus yang baru ya, jenis baru. Memang corona dari dulu memang sudah ada katanya sih. Tapi ini memang jenis baru. Jadi sehingga untuk penanganannya juga tidak ada Ekstra yang ya. siap dan Mhm. tidak ada yang siap memang. Eee, oke, kita lanjut ke pembahasan tentang prediksi berikutnya. Selain Oke. Bill Gates itu ternyata juga ada sebuah film, Mas Iya, Brim. ini menarik nih. Ya, ini yang Film paling keren nih sebetulnya nih, Contagion, ya. Contagion, Jadi film ini tuh garapan dari sutradara Steven Soderbergh yang Soderbergh. keluar tahun 2011. Bayangin deh, 2011. itu 10 tahun yang lalu. Tadi Bill Sorry, Gates 9 tahun yang lalu, gila kan. 2015. Ini film keluar 2011. Lebih lama lagi gitu. Ini lebih gila sih kalau menurutku. Jadi, tapi, latar belakang film ini sendiri, sutradaranya tuh ternyata tuh juga, apa namanya istilahnya, dia konsultasi dengan orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Ya, seperti Khususnya dia tuh sempat ini loh, sempat diskusi langsung dengan, salah satu perwakilan dari WHO juga. WHO. Iya, dan ternyata WHO tuh juga memprediksi hal-hal seperti ini gitu kan, udah bakal Iya, akan terjadi gitu. tapi kenapa ini ya? Ya, mereka mereka memprediksi tapi kenapa tidak ada persiapan yang dibuat gitu. Dalam hal ini WHO ya, maksudnya kan dia konsultasi dengan WHO. Mungkin WHO memang memprediksi, tapi kenapa mereka kan bagian kesehatan nih, kenapa tidak ada istilahnya persiapan-persiapan khusus dari WHO untuk menangani ya entah virus apapun itu maksudnya. Kalau menurut aku sih gini Mas Brim, WHO bukannya tidak mempersiapkan sih, tapi lebih mereka tuh juga udah tahu Oh, ini tuh bakal terjadi. mungkin mungkin gitu ya. Dan memang teknologi yang kita punya saat ini tuh belum Masih sampai belum nyampe iya, belum ya. nyampe ke Oh, situ bisa gitu. juga sih, bisa juga sih. Tapi mereka juga tidak lantas berpasrah diri gitu kan. Tapi Iya, mereka juga aku yakin sih mereka pasti juga melakukan, eee, apa ya, penelitian-penelitian gitu ya. penelitian-penelitian mengenai virus-virus yang akan terjadi, itu pasti mereka akan Iya, melakukan gitu. mungkin juga gitu sih. Dan memang sih kalau untuk mendapatkan sebuah antivirus ataupun obatnya, itu memang perlu waktu yang panjang. Hmm. Perlu ada uji klinis dulu gitu kan, ini Iya, efeknya memang seperti memang apa gitu. vaksin itu bisa dibilang benar-benar fix itu 1 tahunan sih, katanya sih yang sering saya lihat di Setahuku lama artikel sih, itu. setahuku malah lama Mas Bram. Memang lama, Jadi pokoknya lama gitulah. iya lama, pokoknya entah berapa tahun ya, tapi, tahap-tahapannya tuh banyak gitu. Ini Iya, efek jangka panjangnya tuh iya, seperti efek apa. jangka panjang. Itu yang bikin lama itu untuk tahu efek jangka panjangnya itu sih. Iya, dan mungkin nggak sih kalau ada antivirus yang membatasi umur manusia? Itu malah serem. Jangan sampai deh kalau sampai ada teori-teori yang seperti itu dan jadi kenyataan ya. Iya, Jadi kita kembali ke film Contagion. contagion. Ya, Contagion ini tuh pemerannya juga keren-keren sih sumpah. Iya, Ada Gwyneth terkenal. Paltrow, ada siapa, Matt Damon juga ya. Matt Keren sih. Damon kalau nggak salah kemarin Jude Law kalau nggak salah. Ada Jude Law nggak sih? Belum lihat lagi sih.
cuma bintang utamanya sih Gwyneth Paltrow ini. Mmm, Dan jadi cerita film ini tuh gini, di film ini tuh ada virus bernama, MEF1. Ini yang memakan MF1. korban jiwa pertamanya atau patient zero-nya itu adalah seseorang wanita bernama Beth Emhoff. Mmm, Ini diperankan oleh Gwyneth Paltrow. Jadi di mana di sini tuh diceritakan si tapi ini Hong Kong ya? Maksudnya iya, kejadiannya ya hampir mirip-mirip lah, iya sih, ya kan. di Di Asia-Asia juga. Asia-Asia yang deket-deket sama Cina juga kan. Mhm, Nah, jadi ceritanya si Beth Emhoff ini, dia tuh, lagi, apa ya, lagi jalan-jalan ke Hong Kong lah gitu. mhm, Terus dia menderita flu setelah kepulangannya dari Hong Kong mhm, dan si Beth Emhoff ini tiba-tiba jadi kayak orang flu, badannya nggak iya, enak, terus juga penciumannya juga jadi nggak bagus, jadi mhm, nggak bisa mencium dengan tajam, dan sampai akhirnya dia tuh mengalami kejang-kejang yang nggak diketahuin apa iya. sih penyebabnya itu, gitu. Terus dia kalau nggak salah dia nularin ke anaknya ya? Iya, dia ngeluarin anaknya yang anak tirinya katanya. Oh, anak tirinya? Iya, dan sampai anaknya juga ikut meninggal sih, waktu itu. Jadi, pasien zero-nya meninggal meninggal semua ini? Pasien zero? Yang awal, pasien pertamanya Iya, meninggal? pasien zero-nya meninggal. Rata-rata kalau pasien zero sih emang meninggal sih, Oh, dulu. pasti meninggal ya? Iya, rata-rata. Iya, tapi ya Iya nggak juga sih, rata-rata ya? nggak juga sih, rata-rata ya, dalam beberapa kasus. Dan ini film ini kayak menceritakan bener-bener kondisi yang kita alamin sekarang, gitu kan. Iya. Eee, Contohnya adalah, ini jadi Dan menjadi ini apa ya, juga anu ya, cepat menyebar juga di iya, cepet film banget itu? menyebar. Jadi cuma dengan salaman, Sama bersin, sama gitu juga kan. berarti kan ya? Dan ini juga menjadi sebuah, pandemi di beberapa belahan dunia kayak di Perancis hingga Amerika loh, gila kan. Mmm, Dan di sini pada film ini tuh ilmuwan-ilmuwannya itu, mengkhawatirkan tentang hal ini dan mereka tuh memikirkan bahwa ini tuh adalah sebuah teror weapon, iya, isunya eee sama ya. Jadi virus ini buat virus yang sengaja ada untuk menjadi senjata senjata biologis gitu. mhm mhm mhm. Lebih ke senjata biologis untuk, kepentingan pihak-pihak tertentu, Mmm, gitu. Dan di film ini tuh, ini keren banget sih filmnya sumpah kayak meramalkan bener-bener, iya, apa yang kita alami sekarang gitu. Dan ada sebuah, ada seorang dokter namanya Erin Murs. Di sini dia, kembali ke tempat Patient Zero ini pasien untuk zero. mengawali penyelidikannya gitu. Dia memutuskan untuk meneliti kembali dan, pada saat dia meneliti itu, di Amerika itu sudah melakukan lockdown Iya, ternyata. lockdown. Mengkarantina diri, gila sih. Jadi kayak Jadi bener-bener kayak apa yang kita alami, jadi gitu. tahun 2011 ini tadi filmnya ya? Iya Dia sudah menceritakan tentang bagaimana cara virus menyebar, kemudian salah satu hal yang terkenal untuk me menghentikan virusnya adalah lockdown itu juga mereka sudah menyebutkan iya kata itu dan menggambarkannya di film gitu kan. iya, dan bahkan yang paling serem Karantina diri itu iya, juga. yang paling serem Mas Prim, ketika melakukan lockdown itu terjadi chaos di mana-mana. Terjadi kayak, Iya, orang-orang panik buying, itu kemudian isunya beralih menjadi isu ketimpangan sosial kan. Jadi orang yang ekonominya tinggi panic buying, kemudian yang ekonominya rendah dia merasa tidak mampu membeli, kemudian menjarah. dia menjarah, dia menghalalkan segala cara. Nah, ini buat teman-teman ya yang, eee, "Lockdown kapan nih pemerintah lockdown?" Mhm. Lockdown nggak segampang itu Bambang. Situasi negara itu sangat lain-lain. Situasi sosial, masyarakatnya juga lain-lain. Iya, kita nggak bisa, Sembarangan lockdown ya. iya, sembarangan melakukan lockdown atau karantina wilayah dengan, istilahnya seenak jidat lu gitu. Iya, Banyak yang harus dipertimbangkan pastinya. solusi di tempat lain belum tentu berhasil di tempat kita juga. Iya, dan, intinya sih kalau menurut aku ya, ini adalah kerjasama dari banyak pihak, ya kan. Iya, Kita harus disiplin untuk menjaga kondisi kita, menjaga apa yang istilahnya, anjuran-anjuran yang memang saat ini anjuran banyak yang berubah sih. iya. Awalnya kita nggak Dulu disuruh nggak pakai pakai masker. masker, ya. Sekarang semua pakai masker. Iya, tapi, kita balik lagi sih, kita harus lihat segala sesuatunya itu dalam hal yang positif. Iya, nurut aja lah daripada nanti masalah, terutama kalau nanti masalahnya kita sendiri yang nanggung gitu. Iya, dan jangan kebanyakan nyalahin pemerintah sih Iya, kalau menurut aku. Karena gini, kita butuh kerjasama ya. iya, karena, eee kan nyadar nggak sih, situasi politik Indonesia itu kan nggak
nggak kondusif kan, dari Iya, tahun 2019 kita kita tahu sendiri panasnya seperti apa gitu kan. baru saja Iya, melakukan barusan melalui melewati gitu kan. meleloi melalui kepanasan itu. Dan kita juga harus berpikirnya jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah, dan kita apalagi sampai menyebar hoaks gitu. Iya Kalian tahu nggak sih, efek yang paling parah kalau misalnya sampai hoaks itu semakin banyak keluar dan banyak yang semakin tidak mempercayai dengan pemerintah, itu nanti kalau misalnya sampai terjadi, misalnya ya, amit-amit ya Bang Bayu, misalnya ada kudeta, atau kerusuhan kerusuhan, gitu, iya. itu yang rugi tuh nggak Ya kita-kita kita sendiri. semua gitu loh. Jadi kita nggak boleh, memang sih saat ini pemerintah tuh seperti sedang kebingungan, Iya, ya kan. kebingungan. Kebingungan karena eee, memang serba salah, virus seperti ini kan, corona ini kan sesuatu yang baru. Iya, suatu yang butuh proses untuk menemukan solusinya. Iya, butuh proses banget untuk menemukan solusinya. Ketika kita ngambil langkah A, itu pasti ada efek, Iya, langkah B, C, D itu pasti jadi akan ada efeknya ada itu. ini pasti plan A tuh plannya tuh nggak cuma plan A, plan B, ini plan A sampai plan Z itu pasti Dipikirin harus semua harus pasti. udah dipikirin. Iya. Dan, ya seperti kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa nonton aja filmnya Contagion ini. Dan itu Iya, dijelaskan juga lockdown tuh malah bisa memperparah iya, kondisi ada gitu. kondisi negatif yang terjadi saat lockdown gitu kan. Iya, dan Ada hal negatif. di film ini juga, dikatakan bahwasanya yang lebih menyeramkan daripada virus itu adalah influencer yang memberikan pengaruh yang lebih ganasnya dibanding virus itu. Iya, jadi jangan langsung percaya dengan apa yang Anda dengar dan Anda lihat di media sosial, di dunia maya, karena belum tentu itu benar. Iya, harus dipikir dengan apa ya, Dengan logis, dengan dengan logis, sabar, iya. dengan hati dan pikiran dan jernih. Ya ibarat kata tuh di saat-saat seperti ini kita tuh perlu pakai topi hitam. Nah, Apa jadi itu? kita tuh, jadi ada aku tuh sempat baca tuh mengenai, psikologi bagaimana kita memakai topi. Jadi ada 6 topi berpikir Mas Brim. Oke, Salah satunya aja ya aku jelasin deh soalnya banyak banget. oke. Topi hitam, jadi kayak di saat-saat seperti ini kita tuh harus pakai topi hitam dan topi kuning. Jadi topi hitam Hmm, itu adalah koreksi ya kalau misalnya aku salah ya, nanti teman-teman juga oke. bisa koreksi, kalau misalnya aku salah. Soalnya udah lama banget aku bacanya ini. Jadi topi hitam tuh di mana kita tuh berpikir, pesimis Oh, dan, pesimis. berpikir pesimis dan banyak resiko yang bisa terjadi, ya, Gitu. sangat banyak resiko yang bisa terjadi. Jadi kita mikirin resiko-resikonya gitu. Iya, dan topi hitam ini tidak selamanya buruk, pesimis itu nggak selamanya buruk. Oh, bisa sih. Bisa, Karena bisa. pesimis kita juga dengan pesimis, kita jauh lebih berhati-hati. Iya. Kita menyaring informasinya juga lebih, apa ya istilahnya, lebih detail, kita harus paham nih. Jangan kita optimis terus nih, wah optimis terus juga kita bisa kesandung kan. Katanya katanya ada saya sempat tahu ada pepatah mengatakan, kalau nggak salah juga ya, kalau koreksi kalau nanti saya salah. Kalau nggak salah pepatahnya bilang gini, orang optimis itu orang yang membuat kapal atau perahu, tapi orang pesimis itu orang yang membuat pelampungnya. Nah, Nah, benar. jadi pesimis banget itu juga jelas nggak boleh, terlalu optimis juga nggak boleh, jadi harus seimbang. Ya, kita harus pintar-pintar memakai topi. Iya, Kalau topi kuning itu ya itu orang yang kok optimis berarti? optimis, heeh. Ya kita harus pintar-pintar lah ketika, kita nggak boleh terlalu ketakutan dengan virus ini. Iya, Kita harus tetap pakai topi kuning kita, harus positif dan harus, optimis. tapi Tapi harus ketika ada informasi-informasi yang ora mutu istilahnya, iya kalau iya wong iya, Jawa bilang tuh ora orang mutu. betul. Ya itu kita harus mencerna dan menfilter itu dengan baik juga. Harus tahu memilahkan ya, ini Iya, informasi yang mutu dan tidak. iya. Dan apalagi kayak yang ini jadi film Contagion ini relate banget sama yang terjadi saat ini. Karena memang juga dilakukan riset yang benar-benar dalam oleh Iya sutradaranya. Kalau teman-teman tahu tentang film ini dan pernah nonton, mohon untuk dicerna dan iya, diambil, hikmahnya ya. Hikmahnya kalau memang terjadi hal-hal seperti ini di dunia nyata. tapi sebenarnya, eee, terlepas dari hanya sebuah film ya, maksudnya apakah sebenarnya kejadian-kejadian itu punya pola dan mengarahkan kita ke satu titik yang istilahnya kita baru tahu memang kalau setelah kejadian gitu kan, kalau setelah kita kejadian, jadi mungkin kalau kita runut masa lalunya, oh pola-pola itu sudah terbentuk dari sejak tahun kapan gitu. Jadi mungkin tanda-tandanya sudah awal kita harus sudah mulai waspada, mungkin gitu ya? Ya pasti sih kalau itu. Jadi ya terlepas itu virus atau bencana alam atau kejadian-kejadian apa, jadi mungkin
zaman dahulu itu kita sudah menerima tanda-tandanya, tapi kita tidak tidak istilahnya tidak Tidak aware aware ya, gitu kan. heeh, bener. Jadi Itu sangat mungkin sih kalau menurutku, sangat 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 kok mungkin saya banget. lebih mengarah ke situ ya, seperti tadi Bill Gates soal pola-pola virus. Sebenarnya dalam hidup kita juga mungkin ada pola-pola tertentu yang selama ini tidak kita perhatikan dan mungkin itu bisa mengakibatkan kejadian tertentu gitu. Iya, Pribadi aja sih, nggak usah sampai ke negara atau apa, tapi setiap kita pribadi punya pola-pola tertentu gitu. dalam hidup kita, Iya, ya dalam hidup pasti kita. sih. Eee, dari selain film Contagion tuh ternyata juga ada prediksi ketiga atau yang Ya, terakhir nih. ini prediksi ini saya sempat kaget sih Ya dia karena ngasih tau Mas Prim nih waktu itu. iya, Saya malah jujur belum belum nonton filmnya dan baru tahu juga dari Mas Prim waktu itu. Apa nih Mas Prim? film-filmnya Disney. Wah, Disney lagi, Bayangin aduh. kartun loh, film kartun Disney yang konteksnya adalah itu untuk hiburan semata-mata Iya, dan untuk anak-anak bahkan, yang menikmati itu kan anak-anak. Film Tangled, iya, oke. Ini Rapunzel menceritakan kan, tentang Rapunzel. Rapunzel. Jadi kalau di film ini sih, dari yang Mas Prim ceritakan kemarin sih mengenai itu ya, Rapunzel yang Seorang gadis yang diisolasi, dikarantina di sebuah dikarantina tower di ya? sebuah tower dan tower itu berseberangan atau di luar dari, kerajaan yang bernama Corona. Ya Jadi jadi dia dipisahkan dari kerajaan yang bernama Corona, diisolasi selama kok bisa ya? lah kalau Tapi yang memang sebenarnya kalau secara diartikan entah bahasa mana sih, Corona itu bisa diartikan dengan, crown atau istilahnya mahkota. Mungkin kalau secara arti masuk ya, ya kerajaan, kerajaan. Corona, mahkota. Maksudnya, dia dipisahkan dari kerajaan, dari sebuah keraton atau kerajaan gitulah, dipisahkan diri. Tapi kan ini suatu yang ya kalau dibaca-baca kan suatu yang unik ya, dari corona dan kemudian orang dijauhkan dari corona dengan cara diisolasi. Bukan di lakban loh. Iya iya diisolasi. Bolak-balik ya isolasinya. Itu beda. Pakai spons lagi, itu beda. Eh jadi kalau ini sih aku jujur logika aku nggak nyampe sih. Maksudnya Iya kayak Disney gitu kok bisa iya ada gitu loh. Disney, film kartun yang untuk hiburan seperti tadi, latar belakangnya untuk hiburan. Ya kalau kita orang awam kan lihatnya itu kartun kan untuk hiburan kan, untuk hal-hal yang menyenangkan, Iya, iya. sesuatu yang bahagia-bahagia gitu. Tapi ternyata ada, entah itu pesan, entah itu kebetulan, tapi ada hal yang sangat mirip yang terjadi di saat ini. Iya. Entah mungkin dari Los Illuminados. Itu bisa melebar ke mana-mana sih. Iya. Jujur kalau ini sih di luar dari logika aku sih. Mungkin hanya kebetulan. Kita berharapnya kebetulan ya. Iya, Jadi nggak ada elit-elit dunia yang kita nggak tahu siapa di belakang itu yang bisa menyeting gitu. Cuma ini bener-bener unik sih. Kalau yang Bill Gates sampai dengan ke Contagion itu kan Contagion. bener-bener mereka tuh Karena ada mereka riset gitu ya kan. ada riset kan, ada data ilmiah yang Iya, mereka bisa tanggung jawabkan istilahnya karena ngobrol sama WHO dan kita tahu kapasitas Bill Gates juga nggak sembarangan kan, iya, orang Gates seperti apa sih. Tapi kalau film ini mereka risetnya gimana ya? Maksudnya tidak ada data untuk mereka ngobrol sama WHO juga kan? iya. Nggak, oh ini filmnya nggak ada hubungannya sama kesehatan. Kalau aku sih kita berharap aja bahwa ini benar-benar sebuah Kebetulan. kebetulan, bukan disetting gitu kan. Kan serem Bukan di ya? setting tapi kok kejadian. Waduh, ini serem. Kembali lagi ke Iya. Los Illuminados. Yang istilahnya kalau mau berpikir ke sana monggo, kita ini hanya berpendapat ya, Ya, cocok maksudnya logi, cocok logi. iya cocok lagi, masalah benar atau enggak, ya tidak ada yang tahu. Kita hanya berpendapat seperti ini dan saya pribadi juga sempat terheran-heran, kok bisa ya film kartun ini, Iya, merefleksikan itu Kak, 2000 berapa? 2010-an kalau nggak salah. 2010-an, Iya, 10 tahun yang lalu dan kita nggak kepikiran apa-apa saat nonton. Saat iya. nonton itu pun saya juga nggak kepikiran Ini apa-apa. orangnya lebih lebih visioner dibanding Bill Daripada Bill Gates. Gates, iya. Dia bisa detail loh, Mas Bro. Iya, Bisa karantina, karantina, di tower namanya, untuk di dijauhkan dari kerajaan ya corona, ya dijauhkan udah kerajaan corona. fakta banget sih. Itu seperti penggambaran yang sangat jelas gitu. Iya. Oke, mungkin, sekian dulu, Iya, podcast Hide and Seek tentang prediksi-prediksi yang ini episode keluar awal ya, kita ya. mhm.
Dengerin terus, podcast kita dan juga follow kita di Instagram ya. Nanti, kita akan informasikan di episode kedua aja, karena belum buat Instagram nih. Oke oke. Nggak apa ya. Oke oke. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Bye.